Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas SIMAK UI Kimia tahun 2018. Ini adalah part kedua, sambungan dari part kemarin ya. Saya insya Allah akan bahas nomor 54 sampai dengan selesai nomor 60. Yuk kita belajar bersama-sama ya guys. Nomor 54, percobaan penentuan laju untuk dua reaksi memberikan data sebagai berikut. Jika konsentrasi C diturunkan setengahnya, laju reaksi 1 lebih lambat 4 kali laju awal. Oke guys, yang namanya laju reaksi itu hanya dipengaruhi oleh reaktan ya. Misalkan laju reaksi 1 saya anggap V1, maka V1 sama dengan K, konsentrasi C pangkat ordenya. Maka nanti laju reaksi 2 saya anggap V2, maka V2 sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi M pangkat ordenya. Nah, anggap aja awalnya, ya kita anggap aja agar gampang dihitung, awalnya laju V1 ya 1 ya. Konsentrasi C ya awalnya dianggap 1M. Nah, kalau ini kita anggap M per sekon, gitu aja biar gampang. Ini juga sama aja, awalnya V2-nya ya kita anggap 1 M per sekon. Nah, lalu konsentrasi M awalnya juga kita anggap 1 molar. Ya, terus gimana? Kelanjutannya kayak gini. Konsentrasi C diturunkan setengahnya, ya kita buat ya. Konsentrasi C diturunkan setengahnya. Oke, saya buat di sini K. Berarti konsentrasinya saya turunkan setengahnya, maka menjadi setengah. Terus, lajunya melambat 4 kali dari laju awal, maka lajunya menjadi seperempatnya. Ya, melambat 4 kali laju awal. Ya, awalnya kan kita anggap 1 M per sekon, maka dia melambat 4 kali, maka artinya seperempatnya laju awal. Oke ya guys, nah sekarang kita masuk yang ke laju reaksi yang kedua, yang ini. Pada reaksi 2, jika konsentrasi M dinaikkan 3 kali. Oke, konsentrasi M saya naikkan 3 kali. Yang tadinya 1 M saya naikkan menjadi 3 kali. Terus, laju reaksi 2 lebih cepat 3 kali dari laju awal. Tadinya 1 M per sekon menjadi 3 kali, ya menjadi 1 kali K3, ya 3. Nah, dari sini, konstanta laju saya abaikan dulu ya, maka ketemulah ordingnya. Yang namanya seperempat itu adalah setengah pangkat 2, sama dengan setengah pangkat X. Maka X-nya ketemu 2. Nah, artinya laju reaksi 1 adalah laju berorde 2. Terus, untuk laju reaksi yang kedua, ya sama aja guys. Ini K-nya saya abaikan dulu ya. Kenapa saya abaikan? Karena kedua reaksi memiliki nilai tetapan laju dan konsentrasi awal per reaksi yang sama. Oh ya, ini ya, K-nya sama. Jadi saya K-nya abaikan dulu aja ya. Nah, di sini 3 itu kan artinya 3 pangkat 1. Nah, ini kan 3 pangkat X, ketemulah nilai X-nya 1. Nah, berarti saya tulis di sini ya, maka laju ke 1 persamaannya adalah V sama dengan K, ordenya 2. Untuk laju kedua, V2 sama dengan K, M, ordenya 1. Gitu guys. Nah, ini kita sebagai patokannya untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan yang tepat jika konsentrasi C sama dengan 2M. Oke, saya anggap gini aja ya. Misalkan C-nya 2, berarti M-nya 1. Nah, kan sama aja ya. C sama dengan 2 kalikan M. Nah, saya anggap konsentrasi C-nya 2, M-nya 1. Nah, berarti ini menjadi gimana? Maka V1 sama dengan K, C-nya tuh 2. 2 pangkat 2 kan 4. Nah, berarti untuk V2-nya, V2 sama dengan K, konsentrasi M itu 1. 1 pangkat 1, 1. Nah, dari sini ketemu ya. Maka V1 itu adalah 4 kalinya V2. Oke, manakah pernyataan yang benar? Kita cek ya. Apakah V1 berlangsung 2 kali lebih cepat daripada V2? Salah, harusnya 4 kali ya. Laju reaksi 1 berlangsung 2 kali lebih lambat. Salah. Laju reaksi 1 berlangsung 4 kali lebih cepat dari laju reaksi kedua. Betul sekali. Ya, jawabannya adalah C. Oke, pasti kalian paham ya guys. Yuk kita masuk ke soal nomor 55.
Senyawa yang dapat memutihkan pakaian, yaitu NaOCl, dapat dibuat dengan mereaksikan Cl2 dengan larutan natrium hidroksida. Sesuai reaksi berikut, manakah pernyataan kesetimbangan yang tepat untuk reaksi tersebut? Oke, sudah setara belum nih? Belum ya, karena di sini negatifnya ada 2 min, maka saya masukkan sini 2. Oke, ya udah setara ya. Ya. Poin A. Apakah reaksi bergeser ke kiri jika ditambah NaOH? Maka poin A kita bermain konsentrasi. Saya ingatkan kembali ya. Jika salah satu konsentrasi ditinggikan, maka kesetimbangan bergeser ke lawan. Ya, misalkan ruas kiri yang konsentrasinya ditinggikan, maka kesetimbangannya ke kanan. Lawannya kiri kan kanan. Nah, kalau salah satu konsentrasi diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke sendiri atau ke arah yang konsentrasi tersebut diturunkan. Ya, terus kita lihat untuk poin A, reaksi bergeser ke kiri jika konsentrasi NaOH ditambah. NaOH itu akan menghasilkan OH-. Artinya poin A ini memperbesar konsentrasi OH-. Kalau konsentrasi ditinggikan, maka kesetimbangan ke lawan ya. Kita lihat OH- berada di mana? OH- berada di sisi kiri. Maka nanti kesetimbangan bergeser ke kanan. Ya, karena lawannya kiri kan kanan. Oke, begitu guys. Maka A salah. Kita cek poin ke B. Konsentrasi NaOCl meningkat jika Cl- ditambah. Ya, kita lihat terlebih dahulu Cl- berada di mana? Cl- berada di ruas kanan. Oke. Iya, jika salah satu konsentrasi ditinggikan, maka kesetimbangan bergeser ke lawan. Lawannya kanan apa deh? Lawannya kanan itu kiri. Maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Karena kesetimbangan bergeser ke kiri, harusnya NaOCl itu berkurang. ClO-nya berkurang, guys. Yang bertambah itu adalah Cl2 dan OH-. Paham ya? Maka B salah lagi. Jika volume ditinggikan. Oke, saya bermain volume ya. Oke, saya masukkan di sini. Kalau volume itu berbanding terbalik dengan tekanan, ya, dan mereka bermain koefisien. Tapi ingat, koefisien yang dihitung yang hanya fasenya gas, ya. Jika volume diperbesar, maka bergeser ke koefisien yang besar juga. Tetapi kalau volume diperkecil, maka bergeser ke koefisien yang kecil juga. Kalau tekanan berbanding terbalik. Tekanan diperkecil ke koefisien yang besar, tekanan diperbesar ke koefisien yang kecil. Oke, kalau volume ditingkatkan, artinya volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien yang besar, gitu kan? Nah, kita lihat di ruas kiri, koefisiennya itu hanya 1. Nah, punya siapa? Ini punya gas. Koefisiennya 1 di sini. Nah, untuk di kanan tidak ada fase gas. Nah, maka di kanan itu koefisiennya 0. Ya. Jadi, kalau volume diperbesar ke koefisien yang besar ya, karena kiri koefisiennya lebih besar, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Oke, ini salah. Oke guys, mana jawabannya ya? D atau E? Kita lihat. Perubahan volume tidak berpengaruh. Salah ya. Penurunan tekanan, oke, tekanan diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke apa? Ke koefisien yang besar ya, tekanan berbanding terbalik dengan koefisien yang besar itu berada di ruas kiri. Betul banget. Oke, jawabannya adalah E. Next, kita masuk ke soal nomor 56. Sebanyak 8,1 gram suatu senyawa elektrolit AB2, ya, ada senyawa elektrolit AB2. AB2 itu berarti elektrolit yang ionnya berapa, Mbak? Makanya terion menjadi A2 plus dan 2B-. Maka dia memiliki 3 ion, gitu ya. Atau A-nya 1, B-nya 2, udah kelihatan banget ya. Sebanyak 8,1 gram, oke. Masukkan ke dalam air hingga volumenya 750 mili. Ternyata tekanan osmotiknya adalah 4,92 atm. Suhunya itu adalah 27 Celcius. R-nya ada ya guys. Ya, ditanya adalah massa molekul, itu adalah mR-nya. Di sini tidak disebutkan nih senyawa elektrolit apa ini. Nah, karena tidak disebutkan, saya anggap ini adalah elektrolit kuat. Ya,
Karena tidak ada alfanya, saya anggap kuat aja. Jika elektrolit kuat, maka nanti berlaku nilai faktor Van Hoff itu sama dengan jumlah ion. Ingat ya guys. Ya, ini sebagai patokannya kembali. Ya, kita masukkan ke rumus. Pi sama dengan M kalikan R kalikan T dikalikan dengan I. Nah, Pi-nya itu adalah 4,92. M itu rumusnya adalah gram. Dibagi dengan MR-nya tidak tahu. Dikalikan dengan 1000, dibagi dengan 750, dikalikan dengan R-nya 0,082, T-nya itu harus dalam bentuk Kelvin, saya tambah dengan 273, maka 300, nilai I-nya adalah 3. Oke ya, semangat yuk kita hitung yuk. 4,92 dibagi dengan 0,82 itu adalah 60 ya guys. Ya, terus 300 dibagi 60 itu adalah 5 ya guys. Ya, maka nanti MR-nya ketemu, ini berapa nih? 3 dibagi, 750, sorry, dibagi 3 kan 250. Ini hilang, ini 4 ya. Maka MR-nya adalah 8,1 dikalikan dengan 20. Maka jawabannya 81 kalikan 2 ya, 162. Oke guys, pasti kalian bisa. Kita masuk ke soal nomor 57. Larutan buffer dibuat dengan melarutkan asam asetat. Saya tuliskan dulu ya. Ada asam asetat 0,15 M, 100 ml, ditambah dengan natrium asetat CH3COONa 0,25 M, 100 ml juga ya. Iya. Terus perubahan pH larutan buffer setelah ditambah. Oke. Ini adalah larutan buffer ya. Kenapa? Karena gabungan asam lemah dengan basa konjugasinya atau dengan garamnya, gitu kan. Dia sudah membentuk penyangga asam, ternyata ditambah asam. Nah, ditambah HCl 50 ml 0,1 M. Diketahui pKa sama dengan 4,7, tentukan nilai pH-nya setelah ditambah HCl ya guys. Oke, sekarang gini guys. Clue-nya, jika suatu penyangga ditambah asam, maka nanti yang bereaksi adalah basa konjugasinya. Kalau suatu penyangga ditambah basa, yang bereaksi adalah asamnya. Paham ya guys? Karena ini ditambah asam, maka yang bereaksi basa konjugasi. Basa konjugasi itu gimana? Berarti kan CH3COO- ditambah dengan asam. HCl yang saya masukkan adalah H plusnya, nanti menghasilkan CH3COOH. Paham ya? CH3COO- itu berapa mol? Ini molnya guys ya. M dikalikan V, maka ini adalah 25 milimol. Saya tuliskan sini milimol. H plusnya berapa mol mbak? Ini M dikalikan V. Dimasukkan 5 milimol H plus. CH3COOH-nya berapa mol mbak? Nah ini ya. CH3COOH-nya itu ada, oh maaf ya guys. Mbak salah tulis ini 200 teman. Iya, ini ya 200 ya. Oke, yuk kita lanjut. Ini berarti berapa nih? 30 ya. Saya tuliskan 30 milimol. Oke, saya masukkan ini mula-mula reaksi sisa. Nah, berarti siapakah sebagai mol pembatas? Inilah mol pembatasnya karena dia paling sedikit dan dia habis. Maka sini adalah min 5 bersisa 20. Maka ini adalah plus 5. Ingat, yang namanya produk itu selalu bernilai positif ya. Maka ini menjadi 35. Ini sebagai pembatasnya. Oke ya guys. Maka kita mencari pH. Karena diketahui pKa, kita bisa menggunakan rumus pH sama dengan pKa min log asam lemah, maka CH3COOH dibagi dengan basa konjugasinya CH3COO-. Jadi kita masukkan 4,7 dikurangi log 35 dibagi dengan 20. Oke, maka 4,7 dikurangi log 1,75. Oke guys, ya jawabannya adalah C. Nomor 58, ya kita gunakan petunjuk C. Ini adalah hubungan asosiasi ya. Iya. Dari keempat reaksi redoks berikut ini yang merupakan reaksi disproporsionasi atau autoredoks. Ya.
Saya masukkan di sini dulu ya. Yang namanya reaksi autoredox itu adalah suatu reaksi redoks di mana oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama. Nah, artinya satu zat itu mengalami reaksi oksidasi sekaligus reduksi. Nah, kalau saya cari clue-nya, ini gini aja guys. Berarti satu zat ini bisa mengalami reaksi reduksi sekaligus reaksi oksidasinya. Nah, berarti kamu lihat di poin 1, 2, 3, 4, carilah yang di sisi kiri, unsur yang di sisi kiri itu keluar 2 kali di sisi produk. Itu kata kunci yang pertama. Coba kita lihat yang poin ke-1 ya. Poin ke-1 itu ada 3I2. Saya masukkan ya, I2. Ini kita lihat I2. Nah, ini I-nya keluar 2 kali tuh, HiO3 dan Hi. Ini kemungkinan autoredox. Kita cek aja ya. Maka menjadi HiO3 dan Hi. I2 kan unsur bebas, maka 0. Kita lihat ya. O itu min 2 kalikan 3 itu min 6, ini adalah plus 1, maka ini adalah plus 5 ya. Nah ini kita cek, nah ini. H itu plus 1, maka I-nya adalah min 1. Oke, ini adalah oksidasi, ini adalah reduksi. Iya, berarti satu zat mengalami oksidasi dan reduksi. 1 benar, maka 3 benar. 3 nggak usah kita cek ya. Kalian bisa cek sendiri, ini lihat Br2 dia berubah menjadi NaOBr dan NaBr. Oke, karena 1 benar 3 benar, kita cek nomor 2 dulu ya. Kita cek nomor 2 guys. Nomor 2 itu gimana? Apakah ada pengulangan di produk? Nah kita lihat Mn berulang menjadi MnO dan MnO4-. Kita cek ya. MnO4-2- menjadi MnO2 dan MnO4-. Oke, Mn ke Mn, Mn ke Mn ya. O min 2 kalikan 4 itu adalah min 8, maka Mn-nya adalah plus 6. Min 8 ditambah berapa biar min 2, itu maksudnya ya. O ini adalah min 4, maka ini plus 4. Ini adalah min 8 tambah berapa biar min 1, plus 7. 6 ke 4 itu reduksi, 6 ke 7 oksidasi. Betul lagi nomor 2. Kita cek poin keempat. Kita lihat ya, Sn di sini 1, di sini juga keluar sekali, I-nya sini sekali, di sini juga keluar sekali. Nah, tidak ada pengulangan unsur ya di sisi produk ya. Maka poin 4 itu salah. Kalian bisa cek sendiri ya guys. Ya, 1, 2, 3 benar, maka jawabannya itu adalah A. Ya, nomor 59 saya pindahkan ke sini ya, yang agak lebih besar. Sebuah sel galvanik tersusun dari elektroda grafit yang dicelupkan dalam larutan KClO4. Ya, saya gambar dulu ya guys. Ini ada sel galvanik, itu artinya sel volta ya. Saya tuliskan kalau sel volta itu artinya 2 bejana yang dihubungkan oleh jembatan garam. Oke guys. Nah, di sini ada elektrodanya. Elektrodanya dihubungkan dengan voltmeter. Nah, kayak gini ya. Iya, oke. Ini adalah gambarannya. Elektroda grafit berarti saya buat di karbon ya, dicelupkan ke dalam KClO4. Ini berarti larutannya adalah KClO4 dan elektroda Cu berarti Cu di sini larutannya adalah CuNO32. CuNO32. Nah, next, jika sel tersebut dioperasikan pernyataannya benar. Kita lihat ya, N0-nya Cu adalah 0,34, sedangkan N0-nya ClO4. ClO3 itu adalah 1,19 volt. Sekarang kita harus tahu konsepnya. Ya, dikarenakan N0-nya Cu itu lebih kecil daripada N0-nya ClO4 min ClO3, maka artinya, saya tuliskan di sini ya, Cu itu akan mengalami oksidasi karena N0-nya lebih kecil. Yang N0-nya lebih besar itu selalu mengalami reduksi. Nah, berarti ClO4- nanti mengalami reduksi. Ya, saya tuliskan dulu reaksinya. Maka ini berada di anoda, anoda selalu mengalami oksidasi dan ini berada di katoda.
Saya tuliskan reaksinya ya. Anoda itu mengalami oksidasi, artinya Cu beloknya naik menjadi apa? Cu2 plus 2E. Inilah reaksi yang berada di anoda. Ini anodanya ya guys, ini adalah katodanya. Oke. Sering kita reaksi yang berada di katoda, maka ClO4- akan turun, mengalami reduksi menjadi ClO3. Ya, saya lihat ini adalah biloxnya plus 7, ini biloxnya adalah plus 6. Maka dia turun 1 elektron, artinya dia menangkap 1 elektron ya. Berarti ini akan menangkap 2H+ untuk menyetarakan muatan negatifnya, dan sini melepas H2O. Oke ya guys, inilah reaksi di anoda dan katodanya. Oke, kita cek. Poin ke-1, apakah pH larutan KClO4 akan bertambah? Betul, pH KClO4 akan bertambah dengan berubahnya nilai H+. Kalau kalian nomor 1 bingung, kalian bisa cek nomor 3 dulu, karena 3 betul ya 1 betul, 3 salah ya 1 salah ya. Apakah elektroda Cu beratnya berkurang? Kita lihat reaksinya. Pada anode dihasilkan Cu2+. Kalau memiliki muatan, maka nanti fasenya adalah aqueous ya. Aqueous itu artinya larut. Betul sekali ya. Ini menandakan bahwa logam Cu yang tadinya padatan akan larut ya. Maka masanya akan berkurang. Berarti 3 benar ya, 1 juga benar. Kita cek poin kedua. Apakah pH CuNO32 itu bertambah nih ya? CuNO32 itu berada di anoda. Ini reaksi anoda. Tidak ada reaksi H+ ataupun OH- di dalam anoda ya, maka pH tidak berpengaruh di sini. Oke, maka nomor 2 salah. Nah, ya. Karena 2 salah otomatis 4 salah, karena 1 dan 3 itu benar ya. Maka jawabannya itu adalah B. Kenapa poin 4 salah? Elektron mengalir dari grafit ke Zn. Oh, salah ya guys. Ini bukan Zn dong, ini adalah Cu ya. Elektron apakah mengalir dari C ke Cu? Kita lihat. Ya, namanya arah aliran elektron itu adalah anoda ke katoda. Maka ini elektronnya harusnya ke sini nih guys. Nah, inilah arah aliran elektron. Harusnya Cu ke C. Gitu ya guys. Ya, berarti 4 salah. Oke, jawabannya adalah B. Ya, kita masuk ke soal 60. Asam jengkolat memiliki struktur gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa asam jengkolat memiliki gugus fungsi apa? Sudah terlihat sekali guys, ini gugus fungsinya ya. Oke, dan ini. Ya, ini sama aja nih gugus fungsi dengan yang di atas. Dengan yang di depan ini ya. Iya, apa ini? Ini adalah askarbok ya, asam karboksilat. Iya, sedangkan ini adalah gugus amin. Iya, oke. Apakah ini merupakan alkohol? Salah dong. 1 salah ya, 3 salah. Apakah asam karboksilat? Betul, karena 2 benar, maka 4 benar ya. Jawabannya adalah C. Oke, semoga kalian semuanya paham ya. Nah, insya Allah kita sudah membahas semua ya SIMAK UI tahun 2018 untuk mapel kimia dari soal nomor 46 sampai dengan nomor 60. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, assalamualaikum.